Halo sob, kali ini saya akan menceritakan kisah iblis di dunia Black Clover. Black Clover adalah anime yang dimana bintang utamanya adalah seorang bocah bernama Asta yang sama sekali tidak punya mana sehingga dia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Sedangkan Yuno adalah anak dengan pengguna sihir angin. Yuno dan Asta yang tinggal di sebuah desa terpencil di desa Hage, di mana ia tinggal bersama pendeta, sister, dan juga beberapa anak di sebuah gereja. Asta ditemukan bersama Yuno di depan gereja oleh sister yang tinggal di sana dan dibesarkan di gereja tersebut. Setelah beberapa tahun, ia ingin menjadi kaisar sihir dan mendaftar sebagai ksatria sihir bersama Yuno. Asta bersama Yuno pergi ke ibu kota kerajaan guna mendaftar sebagai ksatria sihir dan akhirnya mereka diterima menjadi ksatria sihir. Oke, kita flashback ke masa lalu dulu guna menceritakan seorang iblis bernama Libe. Libe ini sama seperti Asta. Ketika dia lahir, dia tidak dianugerahi kekuatan sihir sama sekali, sehingga di dalam tubuhnya tidak ada mana sama sekali. Kasihan saya dengan Libe ini karena di dalam dunia iblis yang kuat yang menang, sedangkan yang lemah akan tertindas. Ini sama seperti hukum rimba. Diceritakan di dunia ini, ketika ada seorang iblis yang lahir duluan atau pertama kali, maka dia akan menjadi iblis tingkat atas dan menjadi terkuat. Dan setelah kelahiran kedua, maka iblis itu akan dibawa iblis yang lahir duluan. Begitupun seterusnya. Mirisnya di dunia iblis tingkat tinggi suka melakukan kejahatan dan pembulian terhadap iblis tingkat di bawahnya. Sehingga amarah dan rasa dendam iblis yang tertindas atas kejahatan yang dilakukan terhadap iblis tingkat tinggi, mereka melampiaskan amarahnya kepada iblis di bawahnya, sehingga pembulian tidak bisa dihindarkan. Sungguh kasihan, si Libe ini dijadikan pembulian dan kejahatan terhadap iblis di atasnya, karena Libe adalah iblis tingkat rendah yang tidak mempunyai sihir di tubuhnya. Kasihan rasanya, setiap hari harus menerima pembulian dan darah selalu bercucuran di badannya. Namun pada suatu hari, ada seorang iblis tingkat tinggi yang sedang kesal melemparkan Libe ke tembok perbatasan antara dunia iblis dengan dunia manusia. Di pikiran Libe, waktu itu ketika ia dilemparkan ke tembok perbatasan dua dunia, dia akan hancur lebur. Namun siapa sangka, Libe malah bisa melewati tembok dengan selamat tanpa ada bekas luka di tubuhnya. Sesampainya di dunia manusia, ia berada di wilayah di pinggiran kerajaan Clover. Libe terus berjalan entah kemana tujuannya, hingga ia sampai di pemukiman penduduk dan bertemu dengan manusia. Sontak melihat tubuh Libe yang seorang iblis, mereka berteriak-teriak dengan memanggil ksatria sihir. Tak butuh waktu lama, ksatria sihir pun datang. Libe lari dan meninggalkan pemukiman warga. Sampai tubuhnya tidak bisa bergerak dan Libe putus asa. Mungkin ini adalah akhir dari hidupnya. Ia pingsan tak sadarkan diri di bawah pohon. Setelah beberapa waktu, Libe terbangun melihat sosok wanita cantik yang telah menolong Libe. Wanita ini menceritakan dirinya sendiri dan berkenalan dengan Libe. Sebut saja wanita ini adalah Richita. Libe menanyakan perihal tentang dirinya yang menyeramkan karena dirinya adalah seorang iblis. Richita menceritakan bahwa telah mendapatkan Grimoire Daun 5, lalu bertemu dengan iblis serta menceritakan sihirnya. Lalu dengan Libe, iblis tanpa mana, Richita pun menyimpulkan dengan perkataan, "Tidakkah ini adalah takdir? Ayo tinggallah di sini dan jadilah anakku." Libe pun setuju dengan usulan Richita. Ya, sebagai seorang anak dan ibu, mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari, mulai dari mancing, mandi, masak, dan hal lainnya. Tak terasa semua itu berubah kehidupan mereka berdua. Kebahagiaan pun tercipta sehingga menghancurkan rasa kesepian yang telah melanda Richita selama ini dan menghapus kesedihan Libe selama ini yang tersisa di dunia iblis. Namun apa daya, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama.
Karena suatu hari seperti biasa, Ricita dan Libe melakukan aktivitasnya. Tiba-tiba tubuh Libe kesakitan. Tak disangka iblis lain keluar dari tubuh Libe dan mengambil setengah tubuh Libe. Dan iblis yang menguasai tubuh Libe memperkenalkan namanya yaitu Lucifero, yang ingin menggunakan Libe sebagai wadahnya. Dengan cepat, Ricita tak akan membiarkan tubuh anaknya diambil alih oleh iblis lain. Ricita pun memeluk dengan berharap salah satu sihirnya bisa aktif. Akhirnya, sihir Ricita aktif dan sedikit menyerap sihir Lucifero. Namun sayang, Ricita harus tertusuk di bagian dadanya. Nah, yang mengakibatkan ia sekarat dan Ricita membuka sebuah botol yang berisi Grimoire daun 5 untuk menyegel Libe agar dia aman, dan suatu hari pada saat Libe muncul di dunia manusia, pasti dia akan menjadi besar dan bertambah kuat. Oke, video kali ini sampai di sini dulu, mungkin part 2-nya di lain waktu.